makanya apa ya, mental saya jadi down. 1000 laporan kalau perlu di situ. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat. Polemik uang donasi yang menyeret Agus Salim dan Pratiwi Novianti yang sempat menciptakan ketegangan, kini kedua belah pihak bersepakat untuk damai usai Kementerian Sosial turun tangan menengahi keduanya. Namun, upaya perdamaian yang susah payah diperjuangkan harus sedikit ternodai dengan munculnya konflik baru yang melibatkan Alvin Lim selaku tim kuasa hukum pembela Agus. Alvin Lim belakangan ini terlibat perseteruan sengit dengan Novi. Batas kesabaran Novi akhirnya sampai pada puncaknya ketika Alvin Lim dianggap telah menyerangnya secara personal. Alvin Lim dituding telah melakukan kekerasan verbal terhadap Novi serta merendahkan martabatnya sebagai seorang perempuan dengan umpatan yang tak pantas. Dari situlah, untuk kedua kalinya, Novi melaporkan Alvin Lim dengan pasal dan sangkaan baru. Adapun laporan itu dibuat Novi usai menyambangi Komnas Perempuan untuk mengadukan pelecehan verbal yang dilontarkan oleh Alvin Lim. Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita datangi Polda. Laporannya Terpisah. Ini sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube-nya dia. Dia mempublish di YouTube dan ada video-videonya di TikTok. Jadi rame tuh, ya kan, bahkan ya anak-anak juga mengkonsumsi video tersebut. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya. Saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak menggunakan gadget, tapi teman-teman yang menanyakan, mama kamu kerja apa sih? Apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya, karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain. Dan makanya apa ya, mental saya jadi down. Udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Gak apa-apa, laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman, digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Kekerasan dan pelecehan verbal yang diduga dilakukan Alvin Lim terhadap Novi kini berbuntut panjang. Bagaimana tidak, untuk kedua kalinya Alvin Lim kembali dilaporkan oleh Novi. Umpatan dan kata-kata kasar Alvin kepada Novi tidak hanya membuat pihak Novi geram, namun sejumlah kalangan pun turut mengecam dan menyayangkan sikap Alvin Lim.
Ia sebagai seorang pengacara yang seharusnya memberi edukasi hukum, justru Alvin Lim menebar jala dengan kata-kata yang tak pantas terhadap Novi, yang dinilainya telah merendahkan martabatnya sebagai seorang perempuan. Menanggapi hal tersebut, Alvin pun berkilah. Menurutnya, apa yang dikatakan bukan pernyataan, melainkan pertanyaan. Alvin Lim sedari awal mencurigai dari mana sumber kekayaan Novi hingga mempunyai rumah dan mobil mewah. Kecurigaan itu pun ia ekspresikan dengan kata-kata yang tak pantas, hingga membuat banyak netizen dibuat geram dan kesal dengan ucapan Alvin Lim. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata kok? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Menanya kita, karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan? Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Seperti apa? Di situ kan konteks pertanyaannya. Pertanyaan harusnya kedua belah pihak langsung ya, langsung bukan kepada dipublish. orangnya. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsepnya. Ya, dan ada Seperti itu. komen-komen dari yang bersangkutan di situ. Dibalas sama ya, dia. ada petunjuknya itu di bawah-bawahnya komen. Tapi Lihat coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, mohon maaf kepada media dan netizen, kata-kata pencuri kan tidak layak. Jadi seolah-olah gitu, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia, itu dipublikasikan. Mungkin apa dia jual narkoba, dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Kok ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar? Sehingga merusak harkat, martabat, dan harga diri seorang Novi. Bahkan mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sudah menyangkut ke pribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan. Dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, mau segala macam, pertanyaannya modelnya seperti itu, kan itu. Media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit. Ya, makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, apakah dari A, B, C, kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan. Semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya. Kecuali Novi, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk
apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti abang-abang Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Tapi memang saya tetap menyarankan Agus harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong. Jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu ya namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi, tidak. Saya juga baru kali ini ya mendengar ada advokat yang ngomong itu kayak nggak ada remnya gitu. Ya, ngebaca begini, terus ini walaupun kata dia itu kan pertanyaan, iya pertanyaan, tapi pertanyaan itu yang pantas gitu loh, Konflik panas Alvin Lim dan Novi yang berujung pelaporan bermula dari ultimatum yang dilayangkan Alvin Lim agar Novi meminta maaf serta menghapus konten yang dibuatnya. Bagi Alvin Lim, konten yang dibuat Novi dinilai sara dan tak pantas ditayangkan di media sosial. Alvin Lim bahkan akan menempuh jalur hukum jika Novi enggan merespon somasi yang dilayangkannya dan mengabaikan tuntutannya untuk menghapus konten tak mendidik yang dibuatnya. Menanggapi somasi yang dialamatkan pada Novi, Alvin Lim menyebut tidak ada sangkut pautnya dengan Agus dan Farhad Abbas yang tengah memfinalisasi kesepakatan damai dengan pihak Novi. Terkait konten yang menyinggung sara, Alvin Lim sudah meminta Kapolri dan Barreskrim Polri untuk menindak tegas konten berbau sara di media sosial dan menangkap siapa saja yang menyinggung hal tersebut. Dari situlah Alvin Lim dan Novi terlibat konflik panas, setidaknya sampai dengan hari ini. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hirocimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap sara, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Di situ. Ini perbedaannya. Kalau saya punya gampang kok, saya masih somasi. Belum laporan polisi ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan. Tapi kalau memang mereka berlanjut mikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum, itu aja. Kalau dibiarkan berlanjut, ini bakal banyak yang masuk penjara di situ, ya. Jadi kita berharap adanya solusi, itu aja.
Jadi kita melapor atau apa tuh bukan memperkeruh suasana, tapi sebenarnya untuk membuktikan siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi, kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Nah, ngapain diserang-serang lagi? Nggak usah serang lah. Ya sekarang kita balikan aja. Kan saya ada berkali-kali bilang, pada saat kita merendahkan orang lain, dia lebih rendah daripada orang yang direndahkan itu. Itu aja prinsip. Makanya jangan sampai kualat ya. Saya nggak perlu banyak ngomong-ngomong sampai kualat. Sudahlah. Perbaiki diri sendiri, ya. Jaga diri sendiri, jaga kesehatan kita. Kalau selalu kita menyerang-nyerang orang lain, nanti kualat kita nanti. Yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabariskim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabariskim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Terhadap Novi dan Koko Cimot lanjut, karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda. Ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap SARA. Itu dua yang berbeda. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.